Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Matius 22 ayat 34-40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa perintah Tuhan itu ada namanya dasatita yang disebut sebagai 10 perintah Allah. Hukum yang pertama itu bunyinya, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku." Perintah yang kedua, "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, yang ada di bumi maupun di bawah bumi maupun yang ada di bawah air." Jadi saudaraku, Tuhan itu tidak mau kalau ada sesembahan lain di hadapannya. Satu lagi, dalam perintah ketiga, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan." Dan perintah keempat, "Hormati dan kuduskanlah hari Sabat." Ada 4 perintah yang harus kita lakukan hari demi hari, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Dan perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 itu, misalnya perintah kelima, "Hormati ayahmu dan ibumu." Perintah ke-6, "Jangan membunuh." Perintah ke-7, "Jangan berzina." Perintah ke-8, "Jangan mencuri." Perintah ke-9, "Jangan mengingini." Perintah ke-10, perintah ke-9, "Jangan bersaksi dusta." Perintah yang ke-10, "Jangan mengingini." Itu semua harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita mengasihi sesama kita. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini dalam Matius pasal 22 ayat 37. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Ada 3 hal, yaitu segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya kita mengasihi Tuhan itu adalah dengan sungguh-sungguh, bukan separuh hati. Kalau orang dunia punya pepatah dalam mengasihi seseorang, dia berkata begini, bukan langit ya, laut akan gunung akan kudaki, lautan akan aku seberangi, asalkan saya bisa berjumpa dengan engkau, hai kekasihku, katanya begitu ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, jadi apapun tantangan, apapun ujian yang akan kita hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan kita. Lalu apa balasan kita? Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan cara Dia mati di kayu salib, menjadi kurban, menjadi substitusi yang seharusnya kita yang disalib. Tangan kita yang berbuat dosa, tangan Yesus yang dipaku. Kaki kita yang berbuat dosa, kaki Yesus yang dipaku. Hati kita atau lambung kita yang berbuat dosa, lambung Yesus yang ditikam, bahkan kepalanya dimakui tai duri karena kita selalu memikirkan dosa dan hal lain-lain. Seluruh tubuhnya dicambuk 40 + 1 pukulan dan mengakibatkan luka yang sangat dalam. Dan itu semua ditanggung oleh Tuhan Yesus karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu kita juga sebagai orang percaya kepada Yesus, kita harus setia beribadah kepadanya hari demi hari, dalam doa, dalam membaca kitab suci, dalam beribadah setiap hari Minggu. Kita harus setia karena Yesus setia sampai mati untuk menebus dosa kita. Nah, apakah kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Itu adalah pilihan kita masing-masing. Tapi saya tantang supaya saudara harus tahu, kalau saudara mengasihi Tuhan yang hidup, yang ada di surga, Anda harus mengasihi sesama Anda. Bagaimana caranya mengasihi sesama? Yaitu apabila ada orang yang butuh pertolongan, berikanlah pertolongan. Jangan menunda-nundanya. Berbuat baik kepada orang lain. Ya, kita tahu bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita pasti diberikan hati yang baru, yaitu hati yang peduli, hati yang penuh kasih. Tapi akhir zaman banyak orang
yang hatinya menjadi ego atau mementingkan diri sendiri. Dan banyak juga pada akhir zaman kasih orang menjadi dingin. Nah, jangan sampai kita tidak lagi peduli sama orang lain, tidak lagi menyelamatkan jiwa-jiwa, tidak lagi memikirkan keselamatan orang lain, tetapi memikirkan bagaimana saya sendiri yang masuk surga. Itu namanya egois, saudara. Mari kita berbuat baik dengan cara mengajak jiwa-jiwa bertobat, menginjil kita, saudara, bersaksi bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita yang dahulu hidup kita ini adalah penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan egois, penuh dengan pikiran kotor, penuh dengan hawa nafsu dan perdukunan dan lain sebagainya. Itu semuanya harus kita tinggalkan sebagai bukti tanda kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang kedua adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama, kata Tuhan di sini adalah ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana yang kita harapkan orang lain lakukan kepada kita, kita lakukan dulu kepada mereka. Amin. Jangan sampai orang lain berbuat jahat kepada kita karena kita berbuat jahat sama mereka. Tetapi kalau kita sudah berbuat baik kepada mereka, bisa jadi pikiran mereka mulai berubah dan mereka tahu bahwa kita mengasihi mereka dan mereka akan berbuat baik kepada kita, membalaskan kebaikan kita. Tapi ingat, firman Tuhan yang lain juga berkata, apabila kita mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Tapi kalau kita mengasihi orang yang tidak pernah mengasihi kita, upah kita besar di surga. Ya, saudaraku, ingat, lakukan kebaikan baik kepada orang yang mau membalas itu kepada kita maupun kepada orang yang tidak sanggup membalas itu kepada kita. Terutama kepada teman-teman seiman. Ya, kasih, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya. Itu ada 9 buah-buah roh.